Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Siti Abso MPD. Ibu adalah Wakasek Kurikulum di SMK Mutia Terpadu. Pertama-tama Ibu ucapkan selamat datang kepada seluruh siswa, calon siswa kelas 10. Alhamdulillah hari ini kita semua bisa menyelenggarakan kegiatan MPLS. Baik, hari ini Ibu akan menyampaikan terkait beberapa hal cara untuk belajar efektif. Tapi sebelumnya, Ibu sampaikan bahwa di SMK ini ada 3 jurusan. 1 perhotelan, 2 farmasi, dan 3 keperawatan. Tentunya dalam setiap bidang ini memiliki perbedaan dalam pembelajaran. Di sini ada 3 jenis pembagian. 1 ada mata pelajaran kewilayahan, mata pelajaran produktif juga ada gitu. Jadi tiap siswa nanti akan berbeda menempuh ataupun mempelajari di setiap jurusannya masing-masing. Tetapi ketika kita kembali pada konsep belajar, pada dasarnya semuanya sama gitu ya. Kenapa kita harus belajar gitu kan ya? Karena hidup ini tidak pernah tidak pernah lepas dari kata belajar. Ada sebuah kata, misalkan long life learning, artinya belajar sepanjang hayat. Kita belajar tidak hanya di dalam kelas, tidak hanya belajar matematika, biologi, kimia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tidak. Tapi kita semuanya setiap hari, setiap saat, dimanapun dan kapanpun senantiasa belajar. Itu adalah prinsip dari long life learning. Dari mulai lahir sampai nanti kita sebelum meninggal sampai tua, jika diberi umur yang panjang, kita harus senantiasa belajar. Ingat, belajar tidak hanya di dalam kelas, tidak hanya di sekolah, tapi dalam kehidupan kita banyak belajar. Sehingga kita menjadi orang-orang yang lebih bijaksana memandang kehidupan, lebih menjadi orang yang maju dan berwawasan, seperti itu ya. Nah, Ibu sekarang mau menyampaikan terkait kiat-kiat belajar atau cara belajar efektif. Banyak sekali siswa yang mengeluhkan dan tidak senang, tidak suka buat belajar di kelas atau belajar mata pelajaran. Jadi kita perlu mengkaji. Yang pertama, kita tuh buat apa sih belajar gitu? Kebutuhannya buat apa? Kalau kita misalkan sudah tahu kebutuhan untuk belajarnya apa, biasanya kita akan lebih excited untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contoh, kita punya hobi, misalkan dalam bermain musik. Kita belajar terus-menerus bermain gitar misalkan ya. Kita akan terus sampai bisa, sampai mahir belajar gitar, sampai mampu. Seperti itu. Nah, dalam belajar di kelas juga kita misalkan belajar beberapa mata pelajaran, kira-kira buat apa sih kebutuhannya? Contoh matematika. Kita belajar matematika untuk mengolah kemampuan logika, kemampuan berpikir, pemahaman, penalaran. Itu tujuannya diantaranya. Jadi kemampuan logis kita itu harus terus dilatih, sehingga melalui belajar di kelas kita harus senantiasa sungguh-sungguh. Atau misalkan belajar bahasa Indonesia, kita kenapa perlu belajar? Kita perlu mengolah kemampuan bahasa Indonesia kita gitu ya. Misalkan kita belajar di bahasa Indonesia itu tentang kalimat, tentang kata, frasa, seperti itu, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu pun kita perlu belajar demi menjadi manusia yang baik di masa depan, seperti itu ya. Yang kedua, belajar dimanapun yang kita suka. Kalau kita belajar di sekolah, tentu di kelas ataupun di lingkungan sekolah, it's okay, itu nggak masalah ya, itu bagus. Cuman belajar itu kan kita juga di rumah harus memiliki satu situasi atau tempat yang kita sukai gitu ya. Jadi ibu pikir
Di rumah juga kita perlu menyiapkan beberapa tempat, beberapa kondisi situasi agar kita nyaman belajar begitu ya. Jadi kita tidak merasa sulit untuk belajar. Yang ketiga, cicil pelajaran sedikit demi sedikit. Jadi sering kita lihat banyak siswa yang SKS, sistem kebut semalam. Kalau ada ujian baru belajar, kalau ada ulangan tugas baru kerjain. Jadi belajar itu kita bisa sukai, senangin, dan kita bisa belajar dimanapun. Misalkan contoh kecil, bahasa Inggris adalah mata pelajaran yang sangat utama dan kita bisa lebih fleksibel di situ ya. Nah, kita bisa belajar bahasa Inggris dimanapun. Misalkan ketika kita mau berkunjung ke rumah saudara, bawa grammar, bawa kamus, atau kita mencoba untuk istilahnya percakapan dengan teman. Jadi itu sangat-sangat fleksibel sekali. Yang keempat, bagi waktu belajar. Membagi waktu belajar itu penting sekali. Anak-anak, dalam satu hari kita punya 24 jam. Itu kita gunakan untuk keperluan pribadi kita, kemudian membantu orang tua. Kita juga harus mengisi otak kita ini dengan informasi yang baik, yang positif ya. Harus yakin bahwa apa yang jadi input dalam diri kita, dalam otak kita, kalau inputnya positif, maka kita akan jadi orang yang positif. Tapi sebaliknya, kalau inputnya negatif, maka kurang lebih juga kita akan negatif seperti itu ya. Jadi ibu yakin bahwa kita harus bisa membagi waktu, kapan nih kita bisa belajar sehingga inputnya dalam diri kita itu lebih baik. Kemudian 5, berdiskusi. Anak-anak yang namanya hasil belajar itu sangat-sangat banyak variatifnya. Bukan hanya nilai yang kamu dapatkan, tapi hasil belajar itu bisa berupa kemampuan-kemampuan lain. Kemampuan pemahaman, kemampuan berpikir kreatif, kemampuan berpikir kritis, itu harus dilatih. Nah, yang ibu ingin sampaikan, ketika kita belajar, kita pasti harus mengembangkan kemampuan bertanya kita pada orang yang sedang memberikan sebuah pembelajaran. Setelah kita mengajukan pertanyaan, kemampuan bertanya kita lebih terolah, kita akan sampai pada poin diskusi. Ibu ada satu feeling, kalau kita sudah terampil untuk bertanya, kalau kita sudah ada dalam situasi kondisi ataupun circle diskusi, itu akan bisa mengembangkan kemampuan berpikir kreatif kita atau kemampuan berpikir kritis kita sebagai siswa yang nantinya mungkin akan dikembangkan sebagai manusia yang punya banyak kepentingan dan kebutuhan. Kemudian yang keenam adalah cari cara yang membantu konsentrasi. Karakter siswa itu berbeda-beda, tidak bisa kita samakan satu dengan yang lainnya. Kita punya keunggulan, setiap manusia punya keunggulan dan tidak bisa kita samakan. Misalkan kalau kita mau belajar, ada yang seneng dengan situasi yang hening, sepi gitu kan ya. Ada yang seneng belajarnya itu misalkan dengan musik, instrumental, dengan nasyid mungkin, atau dengan suara Al-Quran. Itu tiap pribadi berbeda. Jadi cari cara agar kita bisa belajar lebih konsentrasi, lebih fokus, tergantung kitanya gimana senengnya, gimana nyamannya gitu ya. Jadi we should look for the good strategy how to learn well gitu. Yang ketujuh, pahami, jangan hanya menghafalkan. Anak-anak yang namanya menghafal itu ya, itu levelnya C3 apa berapa gitu menghafal itu ya. Jadi yang paling penting itu adalah memproduksi informasi, memproduksi ide, memproduksi ilmu yang kita dapatkan. Jadi menghafal itu adalah tingkatan yang lebih rendah gitu. Jadi menghafal penting, perlu, tapi levelnya masih di bawah dengan keterampilan penalaran gitu ya.
ada pemahaman, ada penalaran, ya. Menghafal termasuk kategori yang di bawah level. Jadi belajar itu hanya menghafal boleh, tapi tidak jadi satu target, ya. Apalagi yang sifatnya mata pelajaran yang membutuhkan analisis, ya. Kita harus menggunakan ide kita, pikiran kita untuk memproduksi itu, gitu, ya. Jadi belajar bukan hanya menghafal, tapi belajar itu untuk melatih kemampuan yang lainnya, gitu, ya. Kemudian jangan malu bertanya. Ini akan berhubungan dengan self confidence atau percaya diri kita. Banyak sekali di antara kita yang kadang malu buat nanya. Mungkin kita udah sering kedengar peribahasa malu bertanya, sesat di jalan. Nah, itu juga sebuah peribahasa yang sering kita dengar, tapi kita kadang-kadang lupa maknanya itu apa gitu, ya. Nah, artinya tadi itu yang Ibu bilang bahwa kita itu punya satu kemampuan yang harus dikembangkan, kemampuan bertanya. Itu butuh percaya diri. Kita harus yakin, ya, bahwa apa yang kita tanyakan itu bagian dari ketidakmengertian kita. Jadi kita harus bertanya, latih itu. Kalau nggak dilatih, kemampuan bertanya kita itu akan tidak tergali, tidak terlatih. Jadi be brave, be confident, harus berani dan harus percaya diri bahwa kita semua itu adalah punya potensi, walaupun tadi berbeda potensinya. Kemudian poin yang ke-9 adalah coba terus meski gagal. Banyak orang yang merasa gagal dan dia berhenti di situ. Ya, ingat bahwa banyak jalan menuju Roma. Ketika satu pintu tertutup, masih ada pintu yang lain yang terbuka. Ketika satu kesempatan hilang, masih banyak kesempatan lain yang terbuka. Ketika satu mimpi gagal, masih banyak mimpi yang lain yang bisa kita raih. Jadi, jangan pernah merasa gagal, karena gagal adalah awal dari sukses, awal dari keberhasilan, ya. Dalam belajar pun sama seperti itu, terus dan terus, ulang dan ulang, ya. Kemudian poin ke-10, sukai mata pelajaran. Anak-anak tidak ada mungkin, ya, ataupun juga sulit sih kita melihat kalau misalkan satu siswa menyukai semua pelajaran. Jadi pasti nih kita akan fokus 1, 2, 3 mata pelajaran yang kita sukai. Ya, minimal tidak expert, tidak mahir, tidak jadi master, tapi kita minimal cari poin yang positif agar kita menyukai mata pelajaran, gitu, ya. Misalkan, aduh ini gurunya, aduh ini sulit materinya, look for the strategy. Kita cari strategi biar kita lebih suka. Kalau nggak suka gimana? Ya, itu adalah tantangan buat kita, karena kita harus belajar, gitu, ya. Kemudian 11, manfaatkan fasilitas yang tersedia. Zaman sekarang, zaman milenial, orang bilang era 4.0, industri 4.0, jadi kita bisa belajar dengan media yang bervariatif. Internet, sumber belajarnya, buku, kemudian juga tidak hanya guru, ya, kita menggunakan banyak sumber belajar, tinggal dimanfaatkan. Kemudian poin yang ke-12, membuat review atau peta materi. Jadi terkadang kita harus menyimpulkan apa sih intisari ataupun kesimpulan dari materi yang kita sedang pelajarin, gitu, ya. Keyword ataupun mainline ataupun garis merahnya apa, gitu. Jadi kita punya satu kesimpulan, gitu, ya. Kemudian poin 13, ya, yang tadi review ataupun peta materi. Jadi kita kayak buat bagan lah, gitu, ya, buat bagan, lebih dipahami lah seperti itu. Nah, yang ke-13 buat kesimpulan. Jadi kita bisa membuat kesimpulan apa intisari dari materi yang dipelajari. Kemudian yang ke-14, nah ini yang paling penting, coba latihan soal, ya.
kadang kita belajar, kalau kita tidak bisa menjawab soal, seolah-olah kurang gitu ya. Nih, belajar matematika, belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau yang lainnya. Biasanya ini akan banyak sekali ujian, tes berbentuk soal. Mampu nggak kita jawab soal-soalnya? Gitu ya. Jadi setelah kita belajar teori, tidak menjamin kita paham dari materi tersebut, ya. Nah, gimana mengukurnya? Seorang siswa bisa dianggap berhasil dalam sebuah pembelajaran jika ketika diberikan ujian atau soal, dia mampu mengerjakan dengan batas minimal. Misalkan sering dengar KKM, misalkan dari 80 misalkan KKM-nya, atau dari 50 soal kejawab minimal 35. Nah, itulah alat ukur ya. Soal merupakan alat ukur untuk mengukur ketercapaian pelajaran. Yang terakhir, berdoa ya. Dimanapun, kapanpun, selalu berdoa ya. Jadi ini ada yang paling penting, ada istilahnya doa yang khusus, itu bisa kita nyata masing-masing lah ya. Tapi betul sekali, hidup ini harus selalu berdoa ya. Ingat, doa bisa merubah segalanya. Jadi teruslah berdoa ya. Tidak ada yang bisa mendoakan lebih kecuali diri kita sendiri. Kita mau pintar, kita mau baik, doakan ya. Selain orang tua yang doain kita berdoa lebih fokus agar kita menjadi orang-orang yang soleh, soleha, maju, sukses, seperti itu. Dan Allah bimbing ya dalam berkehidupan seperti itu ya. Itu beberapa poin tentang belajar efektif ya. Tapi Ibu ingin ngasih motivasi bahwa terus semangat, jangan pantang menyerah, terus belajar dimanapun, kapanpun, dan juga kita menjadi baik dengan lingkungan sekitar kita, baik pada teman, baik pada orang tua, baik pada guru, baik pada siapapun. Karena apapun kebaikan yang kita buat, itu akan kembali pada diri kita sendiri ya. Itu aja materi hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak. Semoga kalian bisa menjadi orang-orang hebat di masa depan sesuai kompetensi masing-masing ya. Salam SMK Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.